Beraninya kau membunuh ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi. Sekte Dewa Surgawi tidak akan melepaskanmu kemanapun kamu pergi. Tuan dari keluarga SU berteriak. Aura dari seorang setengah biksu tahap ketiga melonjak ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming berdiri di sana dengan tenang, bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Sial, kamu pantas mati. Beraninya kamu membunuh kakak senior dari Sekte Dewa Surgawi. Tidak, Su Qin juga meraung marah. Rencananya kali ini, perencanaannya yang melelahkan, hancur total. Jangan lupa bahwa ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan meninggal di keluarga Su Anda. Jika orang-orang dari Sekte Tianshan mengetahui hal ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Lu Ming berkata dengan tenang. Su Qin, kepala keluarga SU, dan anggota keluarga SU lainnya terkejut. Itu benar. Kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah mati di keluarga SU. Jika Sekte Dewa Surgawi mengetahui hal ini, siapa yang tahu jika hal itu akan melibatkan keluarga SU? Pada saat itu, Sekte Dewa Surgawi akan marah dan keluarga SU pasti akan hancur. Sialan, kepala keluarga SU, Su Qin, dan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Bukan saja mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah ini, tetapi mereka juga harus menyembunyikannya dan membantu Lu Ming menyembunyikannya. Untuk masalah ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Kalian semua harus mati. Su Qin berteriak histeris. Dia telah membayar harga yang mahal untuk meminta bantuan dari 3 ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Tujuannya adalah membantu keluarga SU menang agar bisa memasuki tanah leluhur dan memperoleh peluang. Tapi sekarang, semuanya dirusak oleh Lu Ming. Dia membenci Su Lei karena tidak patuh dan menyetujuinya. Dia membenci Lu Ming karena ikut campur. Bunuh mereka semua. Su Qin berteriak dan memberi perintah. Membunuh. Pakar keluarga SU di sekitar halaman menerkam Lu Ming, Su Lei, dan yang lainnya. Para ahli dari keluarga Su ini semuanya adalah ahli di bidang bela diri kerajaan tingkat tinggi, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan seorang setengah biksu. Mata Lu Ming tajam saat dia berteriak. Lu Ming tidak hanya menggunakan teknik pedang dewa, tetapi gelombang suaranya juga mengandung esensi vital dalam jumlah yang mengerikan. Pakar keluarga SU yang menerkam Lu Ming dan yang lainnya berteriak kesakitan. Kemudian, tubuh mereka seperti terkena palu godam. Mereka mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka menerkam ke depan, darah muncrat dari mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Qin dan beberapa orang lainnya yang tidak bergerak melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Lu Ming terlalu menakutkan. Dengan satu teriakan, puluhan ahli keluarga Su, termasuk beberapa ahli Sein setengah langkah, muntah darah dan terjatuh. Budidaya apa itu? Kekuatan tempur seperti apa? Su Lei, Su Cha, dan Ibu Su Lei juga tercengang. Kakak senior Lu Ming menjadi lebih kuat lagi. Su Lei bergumam. 1,5 tahun yang lalu, meskipun kultivasi Lu Ming kuat, hal itu tidak berlebihan. Sekarang, budidayanya sungguh tak terduga. Bas! Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Dia memandang Su Qin dan mengepalkan tinjunya. Su Qin menjerit dan tubuhnya terbang menuju Lu Ming tanpa sadar. Lu Ming meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Ayah, selamatkan aku. Su Qin berteriak ketakutan. Lepaskan dia. Tuan dari keluarga SU berteriak. Dia melepaskan kultivasinya dengan sekuat tenaga. Hukum angin memadat dan menyelimuti Lu Ming. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Lu Ming memandangi tuan dari keluarga SU. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Lu Ming. Hukum kekacauan yang menakutkan memenuhi udara dan menekan tuan dari keluarga SU. Dan EBSP, kepala keluarga SU merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, hampir menyemburkan darah. Perbedaannya terlalu besar. Di mata master keluarga SU, Lu Ming tampaknya telah berubah menjadi binatang purba yang tak terkalahkan. Tuan dari keluarga SU terkejut. Pikirannya berputar. Tiba-tiba, dia menarik kembali auranya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Tuan muda ini benar-benar jenius yang tiada taraf. Saya buta sebelumnya, mohon maafkan saya. Tindakan ini bahkan mengejutkan Lu Ming. Kepala keluarga SU memang kepala keluarga,
dia tahu prinsip menilai situasi. Masalah hari ini belum pernah terjadi. Ketiga orang dari Sekte Dewa Surgawi ini tidak pernah muncul di keluarga SU. Posisi Sulei di keluarga SU akan seperti posisi Kiner. Tuan dari keluarga SU terus berbicara. Dia ingin meredakan ketegangan antara dia dan Luming dan Sulei. Hehe, kamu mengubah sikapmu dengan cepat. Enyah. Luming menamparkan wajah Sukin dan membuatnya terbang. Ah, kamu berani memukulku. Ayah, bunuh mereka, bunuh mereka. Sukin berteriak histeris. Diam, diam. Kepala keluarga SU menegur Sukin, membungkamnya. Luming tersenyum tipis. Jika mereka berada di luar, dia akan menamparkan Sukin sampai mati. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Sulei. Dia masih memiliki anggota keluarga lain di keluarga SU. Dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Dia hanya perlu menetapkan otoritasnya. Tuan muda, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kepala keluarga SU tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Luming memandang tuan dari keluarga SU dan berkata dengan acuh tak acuh, Luming. Oh, itu saudara Lu, tunggu, kamu, namamu Luming. Luming dari lembah Dewa Naga. Apa? Kepala keluarga SU berteriak kaget. 3 tahun lalu, berita tentang pertempuran Luming dengan Putra Ilahi telah menyebar ke seluruh wilayah Azure. Bahkan beberapa kekuatan besar telah mendengar nama Luming. Sukin dan ahli lainnya dari keluarga SU membelalak karena terkejut. Ternyata orang tersebut adalah Luming. Apakah Luming menjadi begitu kuat? Jika tidak ada Luming lain di lembah Dewa Naga, itu pasti aku. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu saudara Luming. Aku pasti buta karena tidak mengenali naga asli yang ada tepat di depan mataku. Saudara Luming, saya punya permintaan yang lancang. Kepala keluarga dari keluarga SU tersenyum dan segera memanggil Luming sebagai saudaranya. Dia tidak terlihat seperti sedang bertarung dengan Luming sekarang. Apa itu? Kata Luming. Saya ingin mengundang saudara Luming untuk mewakili keluarga SU dalam kompetisi 4 keluarga besar. Selama saudara Luming menyetujuinya, saya bersedia menyatakan syarat apapun. Kata kepala keluarga SU. Luming tercengang. Ia tidak menyangka kepala keluarga SU akan memintanya berjuang demi keluarga SU. Itu di luar dugaannya. Mata Sukin berbinar. Jika Luming mengambil tindakan, keluarga SU pasti akan menang. Bukannya saya tidak bisa mengambil tindakan, tapi saya punya 2 syarat. Kata Luming. Saudara Luming, tolong beritahu saya. Kepala keluarga SU sangat senang dan cepat berkata. Pertama, kedepannya Sulei dan keluarganya akan tinggal di keluarga SU. Saya tidak ingin mendengar ada orang yang menindas mereka. Kata Luming. Jangan khawatir tentang ini. Di masa depan, jika Sulei, keluarganya, dan anggota klannya berani menindas mereka di keluarga SU, saya tidak akan melepaskan mereka dengan mudah, tidak peduli siapa itu. Ya, kepala keluarga SU langsung setuju. Syarat kedua adalah jika saya membantu keluarga SU mendapatkan tempat pertama, yang masuk ke tanah leluhur pasti Sulei. Kata Luming, mustahil, ini tidak mungkin. Sukin berteriak. Membiarkan Sulei memasuki tanah leluhur tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tentu saja tidak akan setuju. Tuan dari keluarga SU mengerutkan alisnya. Dia lebih menginginkan bantuan Luming untuk Sukin. Ekspresi kepala keluarga SU terus berubah, dan dia tidak menjawab sejenak. Apa yang salah? Apakah kondisi ini sangat sulit untuk disetujui? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Luming, bisakah kamu mengubah kondisimu? Kata kepala keluarga SU. Tidak perlu bertukar, tuan tua ini setuju. Saat ini, suara lama terdengar. Dari dalam aula keluarga SU, seorang tetua berambut putih melangkah keluar. Santo, tatapan Luming berkedip. Penatua ini adalah seorang suci, tetapi dia hanya seorang suci tingkat rendah yang cerdas. Nenek moyang, dan EBSP, melihat lelaki tua ini, kepala keluarga SU langsung tertunduk. Kami memberi penghormatan kepada leluhur. Sukin dan anggota keluarga SU lainnya, termasuk Sulei, Suca, dan Ibu Sulei, semuanya membungkuk hormat. Penatua ini adalah pilar keluarga SU, satu-satunya orang suci. Saya setuju dengan persyaratan Luming. Setelah keluarga SU menang, Sulei akan diizinkan memasuki tanah leluhur.
Dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Su. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan tanah leluhur, itu akan menjadi kekayaan keluarga Su. Kata leluhur alam suci keluarga Su. Ya, leluhur. Dan EBSP, kepala keluarga Su mengangguk dan tidak berani membangkang. Sukin sangat tidak mau, tetapi karena leluhur tua Su telah berbicara, dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengertakkan gigi. Juga, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena aku sedang mengasingkan diri. Anda adalah kepala keluarga Su, jadi Anda harus memikirkan seluruh keluarga Su, bukan anak Anda. Kalau begitu, kamu tidak perlu menjadi kepala keluarga lagi. Lanjut leluhur tua Su. Kepala keluarga Su berkeringat dingin dan berlutut ketakutan dan gentar, mohon maafkan saya, leluhur. Saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Di dunia bela diri Dao, kekuatan berbicara sendiri. Dalam keluarga Su, seorang suci adalah rajanya, dan dia dapat menentukan kepala keluarga hanya dengan satu kata. Di hadapan leluhur tua Su, kepala keluarga Su bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Gadis ini sangat berbakat. Kedepannya, kami akan fokus mengasuhnya. Alam bijak sudah di depan mata. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dan EBSP, leluhur tua Su memandang Su Lei dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah kepala keluarga Su dan matanya bersinar. Dia berkultivasi secara tertutup sepanjang tahun. Kadang-kadang, dia berkultivasi secara tertutup selama beberapa dekade. Oleh karena itu, dia jarang menanyakan urusan keluarga Su. Jika dia tidak dikejutkan oleh aura Luming dan mengakhiri budidaya tertutupnya, dia akan kehilangan keajaiban seperti Su Lei. Dengan bakat Su Lei, dia berpotensi menjadi orang suci. Sangat sulit bagi sebuah keluarga untuk menghasilkan orang jenius seperti itu. Namun, kepala keluarga Su ingin mengorbankan Su Lei sebagai imbalan atas kesempatan putrinya. Dan EBSP, hati leluhur tua Su dipenuhi amarah. Dia merencanakan dan sepertinya dia harus membersihkan keluarga Su. Saudara Luming, tolong. Saya akan memesan jamuan makan sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungi seorang jenius dari keluarga Su. Kata Sumo. Nenek moyang keluarga Su memandang Luming dan berkata dengan sopan. Sama-sama, Luming tersenyum. Kemudian, dia memasuki bagian dalam kediaman keluarga Su bersama Su Lei dan yang lainnya. Adapun beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, tentu saja akan ada seseorang yang berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, telah dikeluarkan perintah bahwa jika ada yang membocorkan informasi ini, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah jamuan makan, Luming tinggal sementara di kediaman keluarga Su. Persaingan antara keempat keluarga akan dimulai 7 hari kemudian. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pelelangan harta karun. Luming tidak terburu-buru. Dia bisa membantu Su Lei yang baik hati. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Persaingan antara 4 klan besar kota Gusu telah dimulai. Tempatnya adalah sebuah alun-alun besar di pusat kota Gusu. Di tengah alun-alun, sebuah arena pertempuran besar telah dibangun. Pada hari ini, alun-alun dikelilingi oleh lautan manusia. Persaingan antara 4 klan besar kota Gusu merupakan peristiwa akbar yang jarang terjadi di kota Gusu, sehingga wajar jika para ahli bela diri kota Gusu berbondong-bondong datang ke sana. Ada stand yang dibangun di keempat arah alun-alun. Luming dan anggota keluarga Su mendarat di tribun di sebelah timur. Setelah itu, orang-orang dari 3 keluarga lainnya mendarat di 3 stand lainnya. Tak lama kemudian, kompetisi resmi dimulai. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Setiap keluarga akan mengirim 6 ahli muda untuk memasuki arena pertempuran bersama untuk pertarungan tim. Keluarga yang masih memiliki orang-orang tersisa di arena pertempuran akan menang. Keluarga Su, termasuk Luming, telah memilih 6 pemuda. Su Lei adalah salah satunya. Selain Luming, yang terkuat di antara mereka hanya berada di ranah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Dulu, keluarga Su selalu mengundang bantuan dari luar. Namun, kali ini, dengan adanya Luming, keluarga Su tentu saja tidak perlu meminta bantuan dari luar. Bas, dan EBSP, Wosh. Dari segala arah, sosok-sosok bergegas menuju ring pertarungan. Tepatnya ada 6 orang di setiap arah. Begitu yang lain melompat ke arena pertarungan,
mereka mulai menilai satu sama lain. Setelah itu, akan terjadi pertempuran yang kacau balau. Tentu saja, dia harus mengamati musuh dengan baik sebelum dia tahu cara bertarung. Haha, Suki, keluarga Sumu sebenarnya tidak mendapat bantuan dari luar kali ini. Tidak, hanya satu pembantu eksternal. Apakah kamu sudah menyerah pada kompetisi? Hahaha, tawa keras terdengar. Dari selatan, seorang pria parubaya mencibir kepala keluarga SU. Selain orang itu, budidaya tertinggi di antara yang lain hanya di ranah bela diri kerajaan LV7. Tampaknya keluarga SU sudah benar-benar menyerah. Ayo hilangkan keluarga SU dulu dan lakukan pertarungan antara ketiga keluarga. Sebuah suara datang dari barat. Yang berbicara adalah kepala keluarga dari tiga keluarga lainnya. Sama seperti master keluarga SU, mereka semua berada di alam setengah Sein tahap ketiga dan memiliki basis budidaya tangki hukum. Mereka dapat dengan jelas melihat budidaya Sulei dan yang lainnya dengan sapuan indera spiritual mereka. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Lu Ming. Dia telah menggunakan teknik nafas ilusi, sehingga mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasinya dengan jelas. Namun, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Mereka tidak percaya bahwa tingkat kultivasi Lu Ming sangat kuat. Tunggu sebentar, kamulah yang akan menangis. Senyuman dingin muncul di wajah anggota keluarga SU itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Sebentar lagi, dia akan memberitahu mereka kekuatan keluarga SU. Kepala keluarga telah berbicara. Kami akan menangani keluarga SU dulu. Di arena pertempuran, salah satu dari 6 orang dari selatan mencibir dan memandang kelompok Lu Ming. Saya juga berpikir keempat sisinya terlalu rumit. Mari kita hadapi yang terlemah dulu. Salah satu dari 6 orang di sisi barat mencibir. Kemudian, 3 kelompok orang itu melangkah maju dan mendesak ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Aura yang kuat berkembang satu per satu. Mereka semua adalah pakar ranah bela diri kerajaan tingkat tinggi, dan masing-masing pihak memiliki beberapa pakar ranah bela diri kerajaan LV9. Di antara 6 orang keluarga SU, kecuali Sulei, sisanya menjadi pucat. 7 hari yang lalu, Lu Ming telah menunjukkan kehebatannya di keluarga SU. Hanya beberapa petinggi dan orang kuat yang berpartisipasi. Orang-orang muda ini tidak berpartisipasi dan tentu saja tidak tahu betapa kuatnya Lu Ming. Apa yang kita lakukan? Wajah seorang pemuda dipenuhi keringat dingin. 3 keluarga lainnya semuanya mendapat bantuan dari luar, dan masing-masing jauh lebih kuat dari mereka. Belum lagi ketiga keluarga itu telah bergabung. Hasilnya jelas tanpa perlawanan. Tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Lu Ming tersenyum dan berjalan ke tengah ring pertarungan. Kamu tidak ingin hidup lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda dari keluarga SU mengalami kebingungan. Aku ingin, kita lihat saja. Sulei berkata dengan takut-takut. 4 pemuda lainnya dari keluarga SU tercengang. Jam tangan, apa maksudnya? Para ahli muda dari 3 keluarga lainnya juga melihat ke arah Lu Ming. Apa maksud keluarga SU dengan ini? Membiarkan satu orang berjalan ke tengah panggung sementara 5 orang lainnya menonton dari tepi arena pertarungan, strategi macam apa ini? Apakah mereka ingin Lu Ming menangani mereka bertiga sendirian? Saat ini, 3 kepala keluarga lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Lu Ming. Mereka menduga Lu Ming telah mengembangkan teknik penyembunyian yang luar biasa. Awalnya, mereka mengira sekuat apapun kultivasi Lu Ming, tidak akan sekuat itu. Namun, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Ada firasat buruk di hati mereka, apalagi saat melihat ekspresi tenang kepala keluarga SU. Mereka merasa ada yang tidak beres. Kalian semua, serang bersama-sama. Lu Ming berdiri di tengah ring pertarungan dengan tangan di belakang punggung. Apa, Anda ingin kami menyerang bersama? Anak ini sombong sekali. Dia memang sombong. Ada begitu banyak dari kita di sini. Kami bahkan tidak takut pada seorang setengah biksu, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang setengah biksu? Petik 2. Setengah orang suci yang masih muda hanya dapat ditemukan di 13 sekte teratas, dan jumlahnya sangat kecil. Sekarang pertemuan perbaikan harta karun akan segera dimulai, para guru itu semua sedang mempersiapkannya.
Mengapa mereka datang untuk mengikuti kompetisi beberapa keluarga kecil? Petik 2. Berhenti berpura-pura. Ayo serang bersama dan hancurkan dia dari panggung pertarungan. Serangkaian suara terkejut dan dingin terdengar. Setelah itu, para ahli dari 3 keluarga besar mulai bergerak. Totalnya ada 18 orang, dan mereka menyerang Lu Ming. Segala jenis cahaya berkumpul, dan itu sangat menakutkan. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang sama, bahkan eksistensi pada tahap pertama dari alam setengah Sein harus mundur. Sosok Lu Ming masih tidak bergerak. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan panggung pertarungan berguncang. 39 naga meraung dan bergegas keluar, menerkam ahli dari 3 keluarga. Itu tidak dapat dihentikan, dan ia menyerang ke depan dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh 18 ahli muda dari 3 keluarga itu seperti 18 bola. Mereka terbang mundur dan memuntahkan darah ke udara. Bang! 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 Ke-18 pemuda itu terjatuh dari arena pertarungan seperti pangsit, tergeletak di tanah dan meratap. Kesunyian. Alun-alun menjadi sunyi senyap. Itu telah berakhir. Sebenarnya berakhir seperti ini. Lu Ming baru mengambil satu langkah ke depan dan kompetisi telah berakhir. Banyak praktisi seni bela diri kuno dari kota Gusu bergegas untuk menyaksikan pertempuran sengit. Mereka tidak menyangka acara akbar langka di kota Gusu ini akan berakhir begitu saja dimulai. Beberapa orang begitu teralihkan perhatiannya sehingga mereka bahkan tidak melihat bagaimana hal itu berakhir. Ini, para leluhur dari 3 keluarga lainnya dan para ahli lainnya tidak bisa berkata-kata dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hahaha, kamu terlalu baik. Kali ini, tanah leluhur akan menjadi milik keluarga Su saya. Hahaha, kepala keluarga Su tertawa terbahak-bahak. Dia merasa tertekan karena Su Qin tidak bisa memasuki tanah leluhur, tetapi sekarang dia merasa jauh lebih baik. 4 klan besar kota Gusu terus-menerus berperang satu sama lain. Kapan dia pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah kepala klan dari 3 klan besar lainnya? Su Qin menghela nafas di samping kepala keluarga Su. Su Lei sebenarnya mendapat bantuan Lu Ming. Dia merasa tidak berdaya dan mendesah dalam hatinya. Su Lei terlalu beruntung. Saya tidak menyangka keluarga Su akan mengundang favorit surga muda yang begitu kuat. Dia pastilah favorit surga dari 13 sekte teratas. Tingkat pengolahannya pasti berada di alam setengah biksu. Keluarga Su beruntung kali ini. Adapun klan lainnya, mereka hanya bisa menjaga mulut mereka. Banyak penonton juga tidak berdaya. Sebuah acara akbar berakhir begitu saja. Potong omong kosong itu. Sekarang, pergi dan buka tanah leluhur. Kata kepala keluarga Su. Tanah leluhur harus dibuka oleh kepala keluarga dari 4 marga besar secara bersamaan. Ini telah menjadi peraturan di kota Gusu selama bertahun-tahun. Meskipun kepala keluarga dari 3 klan besar lainnya tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain membukanya. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada kompetisi berikutnya. Su Lei, ayo pergi. Tuan dari keluarga Su naik ke udara dan memandang Su Lei. Kemudian, dia menoleh ke Lu Ming dan berkata, "Saudara Lu, setiap kali seseorang memasuki tanah leluhur, pasti ada pelindung. Bagaimana kalau kamu masuk bersama Su Lei?" Petik 2. Tentu saja, tak masalah. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, Su Lei, dan 4 kepala keluarga naik ke udara dan terbang ke utara alun-alun. Tidak jauh dari utara alun-alun, ada sebuah istana kecil. Semua orang masuk ke istana dan melihat dinding batu. Di dinding batu, ada berbagai macam pola aneh. Ayo mulai, kata kepala keluarga Su. 3 leluhur lainnya mengangguk, dan mereka berempat menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka membanting telapak tangan mereka ke dinding batu, dan Zhen Yuan mereka dengan gila-gilaan melonjak ke dalamnya. Dinding batu memancarkan cahaya terang. Kaca, dinding batu tiba-tiba terbelah, dan vortex hitam pekat muncul. Su Lei, masuklah. Rejeki apa yang bisa kamu peroleh di tanah leluhur akan bergantung pada keberuntunganmu. Kata kepala keluarga Su. Ya, Su Lei mengangguk dan melangkah ke pusaran bersama Lu Ming. Ruang berputar dan saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa mereka berada di ruang terbuka. Ruang terbukanya sangat luas, namun dikelilingi oleh hamparan warna putih yang luas. Di depan mereka,
Ada bola cahaya yang melayang di udara, seperti matahari. Apakah itu jiwa leluhur? Sulei bergumam lalu berlutut dengan hormat. Menghadapi bola cahaya, dia berlutut dan bersujud dengan hormat. Apa? Lu Ming berdiri di samping Sulei dan memandangi bola cahaya, tenggelam dalam pikirannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mendengar Sulei menyebutkan tanah leluhur. Sulei juga tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa setiap kali anggota dari 4 keluarga besar memasuki tempat ini, mereka harus berlutut dan memberi penghormatan kepada bola cahaya. Kemudian, mereka akan masuk ke dalam bola cahaya dan mendapatkan kesempatan. Dari waktu ke waktu, senjata suci, pil, panduan budidaya, dan harta lainnya akan terbang keluar dari bola cahaya. Adapun apa yang bisa diperoleh seseorang, semuanya tergantung takdir. Sulei berlutut dan berjalan menuju cahaya. Ketika mencapai jarak tertentu, seberkas cahaya terbang turun dari bola cahaya dan jatuh ke tubuh Sulei. Tubuh Sulei sedikit gemetar seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar, tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Lu Ming terus-menerus memperhatikan Sulei. Jika sesuatu terjadi pada Sulei, dia akan datang menyelamatkannya tepat waktu. Pernah ada murid dari 4 keluarga besar yang jatuh di sini karena mereka tidak dapat menahan tekanan pancaran cahaya. Oleh karena itu, setelah masuk, selalu ada seseorang yang mengikuti dan melindungi mereka. Sulei mengertakkan gigi. Wajah kecilnya yang halus menunjukkan ekspresi keras kepala dan tekad saat dia terus melangkah maju. Selangkah demi selangkah, Sulei tampak kesulitan berjalan. Tak lama kemudian, tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya dipenuhi keringat harum. Tapi Sulei tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan terus melangkah maju dengan tegas. Tidak lama kemudian, tubuh mungil Sulei bergetar semakin hebat. Darah bahkan merembes keluar dari kulitnya. Lu Ming tidak bergerak. Dia mengerti bahwa ini adalah ujian bagi Sulei. Selama Sulei bisa menahannya, dia akan berubah. Selama nyawa Sulei tidak dalam bahaya, Lu Ming tidak akan mengambil tindakan. Di bawah tatapan Lu Ming, Sulei terus bergerak maju. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga keluar dari tubuh Sulei. Bayangan naga sejati muncul di tubuh Sulei, memancarkan udara dingin yang mengejutkan. Tubuh naga Yin yang misterius. Tatapan Lu Ming berkedip. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari cahaya cemerlang. Kemudian, cahaya itu terbang langsung ke arah Sulei dan menyelimutinya. Perlahan, bola cahaya itu berubah menjadi naga sejati. Penampilan naga sejati ini sangat mirip dengan ruang hampa yang muncul di tubuh Sulei. Naga Yin yang misterius. Mengaum. Naga sejati yang dibentuk oleh cahaya yang melilit Sulei. Sulei sepertinya merasakan sesuatu. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Dia tampak serius. Suara mendesing. Di depannya, sebuah gelang terbang dan melayang di atas kepala Sulei. Warisan, gelang penyimpanan. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di tempat bola cahaya itu berada. Di sana, tulang Qi yang seperti batu giok seputih salju tergeletak di tanah. Naga sejati, Bon Gu. Seperti yang diharapkan. Senyuman di wajah Lu Ming semakin lebar. Ternyata naga sejati yang kuat telah jatuh di tanah leluhur. Meskipun naga sejati telah jatuh, jiwanya tidak hancur. Oleh karena itu, setiap kali murid keluarga SU datang, jiwa naga sejati akan memberi mereka harta karun. Gelang yang melayang di atas kepala Sulei adalah gelang penyimpanan naga sejati. Fungsi gelang penyimpan sama dengan cincin penyimpan. Itu berisi ruang dan merupakan harta karun untuk menyimpan barang. Terlebih lagi, naga sejati ini adalah naga Yin misterius, yang sangat cocok dengan fisik Sulei. Oleh karena itu, ketika Sulei datang saat ini, jiwa naga sejati ingin mewariskan warisan kepadanya. Mulai saat ini, keturunan dari 4 keluarga besar tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun saat mereka masuk. Pikiran Lu Ming berubah dan dia memahami segalanya dengan jelas. Ini adalah kesempatan Sulei. Namun, tulang naga ini sangat berguna bagi Lu Ming. Ketika naga Yin misterius ini masih hidup, pastinya bukan hanya pada tahap Sein yang cerah. Setidaknya itu berada di atas panggung Great Sein. Karena Lu Ming telah menemukannya, dia tidak akan melewatkannya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan tulang naga. Lalu, dia duduk bersila tidak jauh dari Sulei dan menunggu.
Tampaknya warisan itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sosok naga yin misterius melilit tubuh Su Lei, dan cahayanya terus-menerus meresap ke dalam tubuh Su Lei. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, naga sejati yang melingkari tubuh Su Lei telah menghilang sepenuhnya. Ki dingin yang mengerikan menyebar dari tubuh Su Lei, dan sungai air yin yang dalam melingkari tubuhnya. Konstitusi tubuh saya sebenarnya telah berevolusi menjadi tubuh spiritual bumi yang unggul dan sangat dekat dengan tubuh spiritual surga. Kultivasi saya juga telah mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV6. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Fisik Su Lei awalnya adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah, tetapi sekarang telah mencapai tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, yang sangat dekat dengan tubuh spiritual surga. Kekuatan sungai yin yang misterius benar-benar menakutkan. Kaisar bela diri tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 akan mati beku dalam sekejap. Kultivasi Su Lei sebelumnya berada pada tahap awal alam kaisar bela diri tingkat 6. Sekarang, ia telah maju ke puncak ranah kaisar bela diri tingkat 6. Meskipun peningkatannya tidak banyak, kecepatan kultivasi Su Lei akan luar biasa dan dia akan maju pesat di masa depan. Lu Ming tersenyum. Dia senang untuk wanita muda yang baik hati ini. Mengaum, raungan naga bergema, pilar cahaya keluar dari tubuh Su Lei dan langsung menuju ke langit. Seluruh area bergetar hebat. Lu Ming tahu bahwa warisan itu telah memasuki tahap akhir. Jiwa naga yin yang misterius akan segera dimusnahkan. Namun, ini adalah pilihannya sendiri. Di luar tanah leluhur, 4 kepala keluarga dan yang lainnya sedang menunggu. Apa yang sedang terjadi? Sudah setengah bulan sejak kita memasuki tanah leluhur. Dulu, ketika orang lain memasuki tanah leluhur, tidak lebih dari 3 hari sebelum mereka keluar. Mengapa kali ini setengah bulan? Petik 2. Jangan bilang mereka semua mati di dalam. Banyak orang yang menebak-nebak. Para leluhur dari 4 keluarga besar juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga datang dari tanah leluhur. Kemudian, pusaran di dinding batu itu meledak dengan cahaya terang. Dinding batu itu bergetar hebat dan meledak dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Kepala keluarga dari keluarga besar mulai berteriak. Pada saat itu, aura yang sangat menakutkan muncul dari 4 penjuru kota Gusu. Tekanan besar menyelimuti seluruh kota. Lalu, 4 sosok muncul di udara. Setiap sosok diselimuti cahaya suci yang cemerlang, dan kekuatan suci mereka berkembang. Sein, para leluhur Sein dari 4 keluarga telah disiagakan. Seseorang berseru, 4 leluhur alam suci dari 4 keluarga besar turun di pintu masuk tanah leluhur. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang tua Su berbicara. Patriark, saya tidak tahu apa yang terjadi. Su Lei dan yang lainnya sudah berada di sana selama setengah bulan dan belum keluar. Sekarang, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Kata kepala keluarga Su. Tanah leluhur telah berubah, ayo masuk dan lihat. Ayo masuk. Para leluhur alam suci dari keluarga lain berkata satu demi satu. Kemudian, mereka masuk ke pusaran dan menghilang. Para leluhur dari keluarga besar juga mengikuti leluhur mereka ke tanah leluhur. Ayo masuk juga, dan EBSP, kata leluhur tua Su kepada kepala keluarga Su lalu keduanya menyerbu ke dalam tanah leluhur. Para leluhur alam suci dan pemimpin klan dari 4 keluarga melihat Lu Ming dan Su Lei duduk bersila segera setelah mereka memasuki tanah leluhur. Tapi mata semua orang tertuju pada Su Lei. Warisan telah diambil olehnya. Menjijikkan, para leluhur alam suci dari 3 keluarga lainnya menggeram, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kesempatan bagi murid keluarga Su saya. Apakah kamu ingin ikut campur? Kata leluhur alam suci keluarga Su. Kesempatan apa? Tempat ini awalnya milik 4 klan besar kami. Sekarang dia telah sepenuhnya mendapatkan warisan, generasi murid masa depan yang datang ke sini tidak akan dapat memperoleh apapun. Itu benar, gelang penyimpanan itu seharusnya ditinggalkan oleh tanah leluhur. Kita harus mendapatkannya dan membagi harta karun di dalamnya secara merata. Para leluhur alam suci berbicara satu demi satu. Nenek moyang tua Su dan kepala keluarga Su memiliki ekspresi jelek. Orang-orang ini terlalu sombong.
Menurut aturan 4 keluarga besar, ketika generasi muda memasuki tempat ini, tidak peduli peluang apapun yang mereka peroleh, mereka semua akan menjadi milik mereka. Tentu saja, ini termasuk semua warisannya. Tapi sekarang, para leluhur dari keluarga lain jelas-jelas iri dan tidak mau menyerah. Mereka ingin membaginya secara merata. Para leluhur alam suci secara alami tahu tentang tanah leluhur. Namun di masa lalu, ketika jiwa naga-naga yin yang misterius masih ada, bahkan mereka tidak berani memiliki ide apapun. Ini karena pernah ada pembangkit tenaga listrik alam bijak yang berpikir untuk mendapatkan jiwa naga-naga yin yang misterius di masa lalu dan telah terbunuh di sini. Tapi sekarang, mereka tidak lagi mempunyai kekhawatiran seperti itu. Apakah Anda ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh 4 keluarga? Wajah leluhur tua Su jelek. Aturan. Lucu sekali, aturan ditentukan oleh manusia. Sekarang, kita bisa menetapkan aturan baru. Nenek moyang tua keluarga Cheng, salah satu dari 4 keluarga besar, mencibir. Itu benar. Apakah Anda ingin menghentikan kami? Hehe, bagus sekali. Kata leluhur tua alam suci lainnya. Ekspresi leluhur tua Su dan kepala keluarga Su berubah. Niat pihak lain sudah jelas. Jika keluarga Su ingin menghentikan mereka, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk bergabung dan menghancurkan keluarga Su. K berderit. Dan EBCP, leluhur tua Su mengepalkan tinjunya dan kemudian menghela nafas. Kalau begitu, mari kita bagi harta di gelang penyimpanan secara merata di antara kita berempat. Bagaimana kalau itu? Itu lebih seperti itu. Namun, gadis itu sedang menerima warisan. Kita harus segera menghentikannya dan mengambil warisannya. Kami akan membaginya di antara 4 keluarga. Benar, keuntungannya tidak bisa diambil oleh keluarga Su saja. Kata para leluhur lainnya dengan acuh tak acuh. Jangan melangkah terlalu jauh. Nenek moyang tua Su berteriak. Dia benar-benar marah besar seperti singa yang marah besar. Dia menatap ketiga leluhur tua lainnya dan berteriak, jika kita dengan paksa menghentikan proses penerimaan warisan, orang yang menerima warisan pasti akan mendapat serangan balik dan mati. Apalagi warisannya tidak bisa diambil. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kata leluhur tua keluarga Cheng dengan santai. Itu benar, kita akan tahu apakah itu berhasil atau tidak setelah kita mencobanya. Kata leluhur lainnya dengan dingin. Mata mereka dipenuhi rasa dingin. Apa hubungan hidup dan mati Su Lei dengan mereka? Apalagi mereka tidak bisa membiarkan keluarga Su mendapatkan warisan secara lengkap. Jika tidak, jika mereka ingin berkuasa di masa depan, apakah keluarga lain masih mendapat tempat di kota Gusu? Mereka tahu bahwa Su Lei pasti akan mati jika mereka mengganggu warisannya. Apalagi warisannya tidak bisa diambil. Tapi tujuan mereka adalah membunuh Su Lei. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh keluarga suku meskipun aku mati. Nenek moyang tua Su berteriak dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Su Lei telah memperoleh warisan tanah leluhur dan menjadi harapan keluarga Su. Dia tidak bisa membiarkannya mati. Dan EBCP, kepala keluarga Su berdiri di samping leluhur tua Su. Hehe, Pak Tua Su, aku khawatir kamu tidak cukup. Aku akan menangani orang tua ini. Aku akan menyerahkan gadis itu padamu. Nenek moyang keluarga Cheng mencibir. Tubuhnya juga memancarkan aura mengejutkan saat ia melangkah menuju leluhur tua keluarga Su. Auranya berbenturan di udara, menyebabkan suara gemuruh. Tuan keluarga Cheng mengincar tuan keluarga Su. Patriark tidak perlu berurusan dengan seorang gadis kecil. Aku bisa melakukan itu. Kepala keluarga Hong dari keluarga lain berbicara dan berjalan menuju Su Lei. Mata leluhur tua Su dipenuhi dengan keputusasaan. Para leluhur dari 4 klan besar semuanya berada di alam suci awal yang cerah. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Dia sendiri tidak bisa menghentikan 3 klan besar lainnya. Kepala keluarga Hong mengungkapkan senyuman sinis di wajahnya saat dia mendekati Su Lei. Tentu saja, dia tetap berhati-hati, karena Su Lei telah menerima warisan naga yin misterius. Dia tidak tahu apakah jiwa naga yin misterius masih ada. Adapun Lu Ming, yang duduk di samping Su Lei, dia diabaikan sama sekali. Dalam kompetisi yang diadakan setengah bulan yang lalu, meskipun Lu Ming telah menunjukkan kemampuan yang menakutkan,
dia adalah seorang setengah biksu tahap ketiga dan seorang tokoh dikdaya yang tubuhnya dipenuhi dengan hukum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Ada tatapan dingin di matanya. Enyah. Lu Ming melontarkan kata, enyahlah. Nak, apa katamu? Kepala keluarga Hong sedikit terkejut, dan kemudian dia menunjukkan senyuman sinis. Jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati. Suara Lu Ming bahkan lebih dingin. Kata-kata yang luar biasa. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Tuan dari keluarga Hong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lu Ming. Bang! Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dia tiba-tiba menerkam ke arah tuan keluarga Hong dan membuat gerakan meraih. Semua serangan dan pertahanan tuan keluarga Hong langsung hancur. Lu Ming melihat ke bawah dari atas, meraih tenggorokannya, dan membantingnya ke tanah. Ledakan, tanah bergetar dan kawah besar terbentuk. Tulang dan baju besi tuan keluarga Hong patah. Tidak hanya itu, kekuatan penghancur Lu Ming yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya dan menghancurkan dewa spiritualnya. Kamu, darah mengalir dari mulut tuan keluarga Hong saat dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping dan dia menghembuskan nafas terakhir. Di tempat kejadian, semua orang juga tercengang. Lu Ming telah membunuh tuan dari keluarga Hong dengan satu gerakan. Dia adalah seorang setengah biksu tingkat ketiga, seorang ahli yang terpengaruh oleh hukum. Tuan dari keluarga Su berkeringat dingin. Dia senang dia tidak menyerang Lu Ming saat itu. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan cara yang sama. Nak, kamu sedang mencari kematian. Kepala keluarga Hong kembali sadar. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan seorang suci yang besar mungkin mendesak ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, kepala keluarga Hong mengambil langkah maju dan menyerang Lu Ming. Sinar pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Berhenti, nenek moyang keluarga Su meraung dan ingin membantu Lu Ming. Namun, leluhur tua keluarga Cheng melayangkan telapak tangannya ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik untuk melindungi dirinya sendiri. Sinar pedang menakutkan dari patriark keluarga Hong akan mendarat di kepala Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan jaket air berelemen yang mengalir menutupi telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan meraih suar pedang kepala keluarga Hong. Suar pedang berhenti di udara. Penggal kepalanya. Kepala keluarga Hong meraung. Kekuatan sucinya mendidih dan kekuatan hukum meledak. Dia ingin memotong Lu Ming dan tangannya menjadi dua. Namun, kilauan pedangnya tetap ada di udara, di tangan Lu Ming. Tidak jatuh sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Hati sang patriark bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah seorang sage. Bagaimana Lu Ming bisa memblokir serangannya dengan mudah? Bang! Lu Ming mengerahkan kekuatan dan sinar pedang pihak lain hancur seperti kaca. Kemudian, Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar dan muncul di depan kepala keluarga Hong dengan satu langkah. Dia kemudian melayangkan pukulan. Sarung tangan esensi yang mengalir bersinar, dan hukum kekacauan meledak. Itu menghancurkan segalanya seolah-olah itu adalah sepotong kayu busuk. Kepala keluarga Hong menebas dengan sekuat tenaga tetapi dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Bang! Tinju Lu Ming mendarat dengan keras di tubuh kepala keluarga Hong. Sang patriark mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat sebuah lubang besar meledak di tubuhnya. Dia dikirim terbang jauh dan mengeluarkan seteguk darah. Suara mendesing. Setelah itu, tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming. Itu melesat seperti kilat dan menembus glabella kepala keluarga Hong, memakukannya ke tanah. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Kepala keluarga Hong dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Pada saat ini, yang lain menatap Lu Ming dengan kaget. Mata mereka membelalak tak percaya. Seorang Sein terbunuh begitu saja, dan hal itu terlihat begitu mudah. Mereka hanya pernah mendengar tentang para Sein yang dibunuh oleh orang-orang yang bukan Sein dalam legenda. Namun, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Itu membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Tahap kedua dari setengah Sein. Gumam leluhur tua keluarga Cheng. Mereka akhirnya bisa melihat tingkat kultivasi Lu Ming dengan jelas.